instalasi Apache, MySQL, dan PHP dengan Exam. Untuk bisa belajar dan mencoba skrip PHP dan database MySQL pada komputer Anda, diperlukan web server Apache, PHP Engine, dan database server MySQL yang meniru lingkungan kerja PHP dan MySQL pada keadaan sebenarnya di internet. Program ini bisa diinstal satu persatu. Jika Anda memilih cara ini, akan ada kerumitan pada konfigurasi masing-masing program tersebut. Untuk menghindari kerumitan, Anda bisa memanfaatkan paket program yang sering disebut Apache Bundle, di mana dalam paket program tersebut sudah ada web server Apache, PHP Engine, dan database MySQL dalam satu paket program. Contoh Apache Bundle yang ada antara lain PHP Triad, Exam, Apache 2 Triad, app WinServer, dan lain-lain. Kali ini, Anda akan menggunakan Exam yang telah disertakan pada file CD belajar ini. Hal pertama yang Anda lakukan adalah instalasi. Untuk menginstal Exam pada komputer Anda, klik 2 kali file setup Exam versi 1.5.4. Pilih bahasa yang Anda akan gunakan pada waktu instalasi. Lanjutkan proses instalasi dengan memilih Next dan lokasi untuk instalasi Exam. Setelah file-file diekstrak, otomatis ke direktori yang telah Anda pilih. Install semua server sebagai service dengan memilih Yes. Kemudian ditampilkan Exam Control Panel yang merupakan tempat untuk memeriksa apakah server Apache, MySQL, dan server lain telah hidup. Untuk mengetahui apakah Apache telah berjalan dengan baik, pada Internet Explorer, ketik localhost. Jika Apache telah terinstal dengan benar, akan muncul halaman depan Exam, di mana akan ada beberapa fasilitas yang nantinya bisa Anda gunakan. Untuk mencoba apakah server database MySQL sudah berjalan, pilih PHP MyAdmin. Maka Anda akan dibawa ke fasilitas pengolahan database berbasis web, yang nantinya banyak membantu Anda untuk mengolah database yang ada. Membuat database dan tabel pada PHP MyAdmin. Untuk mengelola database, Exam menyediakan fasilitas PHP MyAdmin yang memiliki tampilan berbasis web. Untuk mulai bekerja dengan database dan tabel, hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat database. Untuk membuat sebuah database baru, ketik nama database yang diinginkan. Setelah database dibuat, tampak database masih kosong dan belum ada tabel di dalamnya. Untuk membuat tabel pada database Anda, ketik nama tabel dan jumlah file yang Anda inginkan. Masukkan nama file. MySQL mempunyai aturan tertentu untuk penamaan file seperti tidak boleh ada spasi atau dibedakannya huruf besar dan huruf kecil sehingga Anda harus berhati-hati dalam memberi nama sebuah file. Atur jenis file sesuai keperluan.
MySQL mengenal beberapa jenis tipe data field, misalnya varchar untuk berbagai karakter, integer untuk bilangan bulat, date untuk tanggal dan beberapa tipe lain. Untuk tipe varchar, masukkan panjang field agar cukup untuk data Anda nantinya. Atur field yang lain dengan cara yang sama. Untuk field deskripsi, pilih tipe teks. Karena jika Anda memilih varchar, akan ada batasan panjang dari karakter, sedangkan deskripsi sebuah paket tur kemungkinan akan cukup panjang. Sedangkan untuk harga, pilih float. Karena nilai harga mungkin adalah sebuah bilangan yang besar. Setelah disimpan, maka Anda sudah mempunyai sebuah tabel bernama paket_tour. Untuk mulai memasukkan data ke tabel, pilih sisipkan atau insert. Isi data sesuai keperluan. Simpan dengan memilih Go. Untuk melihat hasil pemasukan data, pilih Browse. Maka data yang telah Anda masukkan telah tersimpan dalam tabel yang sudah Anda buat. Import file database pada PHP MyAdmin. Untuk membuat database yang akan dipakai dan diakses untuk halaman web yang akan Anda buat nanti, telah disediakan file database pada CD belajar ini. File ini bernama tour.sql. File ini berisi perintah SQL untuk membuat tabel dan insert beberapa data pada tabel bersangkutan. Hapus tabel yang Anda buat sebelumnya. Untuk menjalankan file SQL yang sudah disediakan, pilih Import. Kemudian Browse dan pilih file bernama tour.sql. Jalankan file ini dengan memilih Go. Jika file SQL itu berhasil dijalankan, maka akan terlihat pesan sukses dan perintah-perintah SQL yang ada dalam file tersebut yang sukses dijalankan. Pada bagian tabel, terlihat telah dibuat beberapa tabel secara otomatis beserta record di dalamnya. Demikian pula struktur tabel yang dibuat, terlihat beserta tipe field dan panjang field yang bersangkutan. Database ini sudah siap digunakan untuk aplikasi web Anda. Mengatur situs web dinamis pada Dreamweaver. Jika tidak dilakukan perubahan setting,
Agar bisa dijalankan, skrip PHP Anda harus disimpan pada direktori yang disebut dokumen root yang telah ditentukan exam, yaitu C, program files, /exam, /ht docs. Buat sebuah folder baru di bawah folder tersebut, dan Anda akan menyimpan semua file PHP di sana. Pada Dreamweaver, untuk bisa menjalankan skrip PHP, Anda harus bisa mengatur situs Anda. Pilih menu Site, New Site, karena ini adalah sebuah situs baru yang akan Anda buat. Pilih sebuah nama untuk situs ini. Pada pilihan server teknologi, pilih PHP MySQL. Tentukan tempat penyimpanan file Anda. Pilih lokasi di folder yang baru saja Anda buat. Tentukan remote folder pada folder yang sama. Tentukan URL, dalam hal ini alamat web secara lokal untuk mengakses situs Anda yang biasanya diawali dengan kata localhost. Lakukan tes URL, pastikan pesan sukses muncul. Jika semua konfigurasi telah selesai, maka Anda sudah mempunyai sebuah situs lokal yang siap diisi file-file PHP. Skrip PHP pertama. Untuk membuat halaman PHP pada Dreamweaver, pilih kategori Dynamic Page dan jenis Dynamic Page PHP. Cara menulis skrip PHP bermacam-macam. Salah satunya adalah ditulis di antara tag HTML. Skrip PHP diawali dengan tag PHP berupa tanda lebih kecil tanda tanya, dan diakhiri dengan tag PHP tanda tanya lebih besar. Ketik beberapa skrip. Pada contoh ini adalah statement echo yang memiliki kegunaan menampilkan teks tertentu. Perlu diingat, setiap akhir statement diakhiri dengan tanda titik koma. Pada penulisan program, ada baiknya dituliskan komentar program agar program mudah dimengerti. Pada PHP, untuk menuliskan komentar dalam satu baris harus diawali dengan tanda double slash. Simpan halaman PHP ini dengan nama coba.php. Karena situs sudah disetting, Anda bisa langsung preview halaman web Anda di browser. Jika situs belum disetting, Anda harus mengetik alamat lokal situs Anda yang biasanya diawali dengan kata localhost dan folder bersangkutan dan nama file. Terlihat skrip tersebut menghasilkan tampilan berupa teks yang merupakan hasil perintah echo di browser, sementara komentar tidak ditampilkan. Pada bagian desain,
Terlihat sebuah skrip PHP dilambangkan dengan lambang tertentu yang bisa dilihat detailnya pada bagian Properties. Kode PHP sederhana untuk penggunaan variabel. Variabel pada pemrograman digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Data yang disimpan dalam variabel akan hilang setelah program selesai dieksekusi. Seperti bahasa pemrograman lainnya, PHP juga memiliki elemen pemrograman ini. Penulisan variabel di PHP diawali dengan tanda $. Misalnya dalam contoh pertama ini, didefinisikan variabel bernama objek wisata 1 sampai objek wisata 10. Nilai variabel bisa langsung dituliskan setelah variabel didefinisikan dengan diakhiri dengan tanda titik koma. Misalnya untuk variabel objek wisata 1, isinya adalah string Kute, dan seterusnya. Isi variabel akan ditampilkan dengan perintah echo. Variabel objek wisata 1 sampai objek wisata 5 adalah objek wisata di Bali. Sedangkan variabel objek wisata 6 sampai objek wisata 10 adalah objek wisata di Lombok. Hasilnya bisa dilihat dengan preview pada browser, di mana yang terlihat adalah isi variabel, bukan nama variabel. Pada contoh kedua, ditunjukkan sedikit variasi di mana isi variabel akan ditampilkan dalam tabel. Pada kode, terlihat didefinisikan variabel pulau dan objek wisata. Dengan statement echo, isi variabel pulau dan objek wisata ditampilkan pada sel yang bersesuaian. Misalnya pada baris kedua kolom pertama, ditampilkan variabel pulau 1. Demikian pula untuk variabel objek wisata. Hasilnya terlihat, nilai variabel ditampilkan dalam sebuah tabel. Hal ini akan membantu Anda karena nantinya data sering ditampilkan dalam format tabel. Contoh ketiga ini menunjukkan pemakaian variabel untuk operasi aritmatika. Di sini terdapat variabel paket yang berisi nama paket dan variabel harga paket yang berisi harga paket bersangkutan. Terdapat juga variabel diskon yang merupakan perhitungan matematik. Perhatikan, untuk menulis operasi matematika, PHP memiliki cara tersendiri, misalnya untuk perkalian, PHP menggunakan simbol asterik. Demikian pula variabel harga promo yang merupakan hasil pengurangan variabel harga paket dengan diskon underscore paket. Setelah didefinisikan, masing-masing variabel akan ditampilkan pada lokasinya masing-masing. Terlihat hasilnya. Dari harga paket yang telah ditentukan,
Didapat diskon dan harga promo sesuai perhitungan pada program sebelumnya. Kode PHP sederhana untuk kontrol program percabangan. Setiap bahasa pemrograman memiliki kontrol program percabangan. Sederhananya, percabangan memungkinkan program memiliki pilihan atau alternatif untuk berbagai kemungkinan. Salah satu jenis kontrol program percabangan pada PHP adalah if, else, else. Perhatikan cara penulisan dari bentuk if, else ini. If mendefinisikan syarat, yaitu jika variabel provinsi adalah sebuah nilai tertentu. Sedangkan setelah if, akan ada pilihan untuk syarat bersangkutan yang diawali tanda kurung kurawal buka dan diakhiri tanda kurung kurawal tutup. Statement ini secara sederhana berarti, jika variabel provinsi isinya Bali, maka variabel ibu kota akan diisi nilai Denpasar. Untuk pilihan selanjutnya, atau provinsi bukan Bali, maka akan ada pilihan lain yang diawali dengan kata else if. Dan pilihan terakhir dengan kata else. Di sini akan ditampilkan provinsi DIY dan ibu kota Yogyakarta. Karena nilai variabel provinsi ditentukan di awal program, Anda bisa saja mengganti isi variabel tersebut. Coba untuk mengganti isi variabel tersebut. Demikian pula jika isi variabel dengan nilai yang tidak ada di pilihan if, maka akan ditampilkan pesan bersesuaian. Cara ini untuk menuliskan sebuah kontrol percabangan adalah menggunakan switch case. Program ini akan bekerja mirip if, else, if. Hanya bentuk penulisannya berbeda, di mana diawali dengan kata switch dan selanjutnya pilihan ada pada kata case. Terlihat hasilnya akan ditampilkan nama provinsi yang diambil dari variabel provinsi dan ibu kota sesuai pilihan case.
Demikian juga jika Anda mengadakan perubahan pada variabel provinsi, maka nilai variabel ibu kota berubah sesuai pilihan case. Kode PHP sederhana untuk kontrol program perulangan. Untuk melakukan suatu hal yang berulang, misalnya untuk mengambil data dari database dan menampilkannya tanpa harus menulis program yang sama berulang-ulang, PHP menyediakan kontrol program berupa statement for atau while. Contoh pertama menunjukkan penggunaan for. Perulangan diawali dengan kata for, kemudian isi variabel awal yaitu 1, dan batas perulangan yaitu I kurang dari atau sama dengan 10, dan increment atau kenaikan I yang ditandai dengan tanda plus. Hal yang diulang-ulang terdapat di dalam tanda kurung kurawal, yaitu tampilkan variabel I. Ini berarti selama I kurang dari atau sama dengan 10, maka nilai I akan dicetak kemudian dinaikkan sejumlah 1. Sehingga pada browser, hasilnya terlihat angka 1 sampai 10 ditampilkan tanpa harus menulis berulang-ulang. Pada contoh 2 ini, akan ditampilkan contoh for yang sedikit lebih kompleks. Di sini terdapat 2 perulangan for. For pertama adalah perulangan untuk baris pada tabel, dan yang kedua untuk kolom pada tabel. Setiap kenaikan akan ditampilkan pada sel bersangkutan dan diulang sampai baris kurang dari atau sama dengan 4 dan kolom kurang dari atau sama dengan 5. Terlihat hasilnya. Tiap sel akan ditulis baris dan kolom bersangkutan. Statement while pada prinsipnya memiliki cara kerja yang mirip dengan for. Statement while diikuti syarat dan kondisi yang dijalankan selama syarat masih memenuhi. Maka pada browser akan ditampilkan tahun dari 2002 selama tahun masih kurang dari 2007. Anda bisa melakukan sedikit modifikasi pada program dengan mengubah syarat yang ada. Terlihat perubahan di mana perulangan menghasilkan hasil yang berbeda, di mana akan tertulis tahun sampai dengan 2007, karena syaratnya menjadi kurang dari sama dengan. Kontrol program include. Sebuah file bisa saja disertakan pada file yang ada. PHP menyediakan statement include untuk menyertakan sebuah file ke file tertentu. Di sini Anda telah memiliki 2 file yang telah disertakan pada CD belajar, yaitu atas.htm yang berisi logo dan header dari situs yang akan Anda buat, dan menu.htm yang berisi menu-menu yang disediakan untuk situs Anda. Pada halaman contoh include.php yang masih kosong ini, akan disertakan file atas.htm dan menu.htm.
Masukkan beberapa kode atau script lewat menu Insert, PHP Object, Include. Pada bagian kode, terlihat statement include dan tag PHP sudah otomatis dibuat. Tambahkan file yang di-include yaitu atas poin HTM. Pastikan file yang di-include berada pada folder yang sama dengan file induk. Ulangi hal yang sama untuk menu poin HTM. Terlihat hasilnya pada browser. File include akan ditampilkan dan ditampilkan dalam satu file. Hal ini nantinya akan mempermudah proses pembuatan web, di mana file yang digunakan pada beberapa halaman cukup dibuat sekali dan jika diubah, maka akan terjadi perubahan secara otomatis pada file yang menggunakannya. Membuat koneksi PHP database. Pada CD belajar ini, Anda akan dituntun untuk membuat situs PHP untuk situs perjalanan wisata atau tour and travel yang dihubungkan dengan database MySQL. Di sini Anda akan banyak menggunakan panel database. Untuk memunculkan panel database, pilih window database. Untuk membuat koneksi PHP ke database pada Dreamweaver, pada panel database, pilih MySQL Connection. Di sini Anda dimintai informasi mengenai database MySQL di komputer Anda, yang akan menjadi konfigurasi untuk koneksi berikutnya. Pastikan MySQL Server telah hidup. Jika Anda telah menginstal Exam otomatis telah menghidupkan MySQL Server setelah instalasi. Beri nama koneksi pada connection name. Ketik localhost pada MySQL Server. Ketikkan nama untuk user dan password MySQL pada komputer Anda. Kemudian pilih database yang akan dipakai pada koneksi ini. Pilih database yang telah Anda buat, yaitu Tour. Lakukan tes untuk koneksi ini. Jika sukses, Anda bisa melihat koneksi yang Anda buat. Terlihat tabel-tabel yang ada pada database bersangkutan. Jika Anda ingin membuat sebuah koneksi baru, pilih kembali MySQL Connection. Jika Anda ingin mengubah koneksi yang telah ada, klik kanan pada koneksi dan pilih Edit Connection. Sebelumnya, jika Anda bingung untuk mengisi password dan user MySQL, Anda bisa melihatnya pada PHP MyAdmin. Pada PHP MyAdmin, pilih hak akses. Terlihat nama user, host, setting password, hak dan izin dari user bersangkutan. Untuk menambah user baru, ikuti langkah berikut. Masukkan nama pengguna.
pilih host localhost. Masukkan password pada kata sandi. Berikan semua hak karena Anda membuat user yang bisa mengakses database secara penuh. Maka Anda sudah mempunyai user baru. Jika Anda ingin mengubah konfigurasi koneksi sebelumnya, masukkan username dan password dari user yang Anda buat tadi. Tes kembali apakah konfigurasi telah berjalan. Simpan halaman ini dengan nama lihat_paket.php. Karena Anda akan membuat halaman ini untuk menampilkan paket tour yang Anda miliki. Membuat query data dengan record set. Jika koneksi ke database sudah dibuat, maka Anda bisa mengirimkan query ke database MySQL untuk meminta data apa saja yang Anda inginkan. Biasanya, query ke database dilakukan dengan bahasa khusus yang disebut Structured Query Language atau disebut SQL saja. SQL tidak diajarkan secara lengkap pada CD belajar ini, karena untuk belajar SQL secara lengkap, Anda harus memahami dan mendalami database yang memiliki cakupan cukup luas. Anda hanya akan menggunakan beberapa sintaks dasar SQL. Pada Dreamweaver, telah disediakan fasilitas untuk bekerja dengan data yang cukup memudahkan tanpa harus mendalami database dan SQL. Untuk melakukan query ke database, pilih panel Binding. Kemudian pilih Record Set. Di sini, Record Set adalah sama dengan query, yaitu perintah untuk meminta data ke database. Beri nama untuk record set yang Anda buat. Pilih koneksi pada pelajaran sebelumnya. Pilih tabel paket _tour karena Anda akan mengambil data dari paket tour. Pilih field tabel yang ingin Anda ambil nilainya. Lakukan tes untuk record set ini. Jika berhasil, maka data yang ada pada tabel yang Anda pilih akan diperlihatkan. Pada panel Binding, terlihat telah dibuat satu record set baru bernama query 1. Pada bagian kode, Anda melihat beberapa kode PHP telah dihasilkan secara otomatis oleh Dreamweaver. Di awal, terlihat fungsi include yang menyertakan file koneksi yaitu koneksi_mysql.php. File ini dihasilkan secara otomatis ketika Anda membuat koneksi pada pelajaran sebelumnya dan disimpan secara otomatis di folder bernama connection. Isi file koneksi_mysql.php adalah setting koneksi ke MySQL. Di bagian akhir terdapat fungsi mysql_pconnect yang berfungsi untuk membuka koneksi ke database MySQL. Dari record set yang Anda buat, secara otomatis dihasilkan beberapa kode. Fungsi mysql_select_db akan memilih database. Fungsi mysql_query
akan mengeksekusi dan mengirimkan beberapa query ke database. Di sini tampak SQL yang dikirimkan adalah select, yaitu untuk mengambil data yang ada pada tabel paket tour. Simpan kembali halaman ini dan preview pada browser. Tampak belum ada apa-apa pada browser karena Anda baru mengirim perintah untuk mengambil data dan belum menulis perintah untuk menampilkan data. Menampilkan data dengan dynamic text. Untuk menampilkan data yang sudah ada, Anda bisa memanfaatkan dynamic text. Untuk membuat dynamic text, klik pada sebuah field pada record set, kemudian klik insert. Lakukan hal yang sama untuk beberapa field yang lain. Terlihat sangat mudah sekali untuk memasukkan beberapa data dinamis dengan dynamic text ini. Jika di preview, maka akan muncul isi sesungguhnya. Di sini terlihat data yang Anda ambil dari tabel paket _tour berupa data paket tour mulai dari kode, nama paket, harga, dan deskripsi dari program tour bersangkutan. Jika dilihat pada bagian kode, maka akan terlihat kode untuk menampilkan record dari database. Record diambil dengan fungsi mysql_fetch_assoc yang mengambil data pada database sebagai array asosiatif, sehingga untuk mengakses setiap field bisa dilakukan dengan menyebut nama field, misalnya nama, kode _paket, dan field yang lain. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang fungsi pengambilan data yang lain, seperti mysql_fetch_array atau mysql_fetch_row, pada CD belajar ini telah disertakan juga manual bahasa PHP untuk dipelajari lebih lanjut. Memanfaatkan Live Data View. Untuk melihat hasil pengambilan data dari database, Anda bisa preview halaman web Anda pada browser. Selain itu, Dreamweaver juga menyediakan fasilitas lain bernama Live Data View. Coba klik Live Data View. Anda akan melihat data hasil query langsung terlihat pada desain Anda tanpa harus pindah ke browser terlebih dahulu. Ini akan memudahkan Anda untuk melihat tampilan web yang Anda buat, sehingga Anda bisa cepat melakukan evaluasi untuk tampilan halaman. Di sini juga terlihat langsung lokasi atau address dari file yang Anda lihat previewnya. Memanfaatkan repeated region. Pada pelajaran sebelumnya, Anda baru menampilkan sebuah record data saja. Untuk menampilkan beberapa atau semua data yang telah Anda ambil lewat record set atau query, Anda bisa memanfaatkan fasilitas repeated region
Untuk menggunakan repeated region, blok beberapa dynamic text yang sudah Anda buat untuk sebuah record. Kemudian pilih Insert, Application Object, Repeated Region. Pilih query 1 untuk record set yang Anda ambil, kemudian pilih All Record karena Anda ingin menampilkan semua record yang ada pada record set. Maka terlihat simbol Repeated Region. Klik kembali Live Data View untuk melihat hasil penggunaan Repeated Region. Terlihat semua data pada record set 1 telah ditampilkan. Preview di browser jika Anda ingin melihat tampilan keseluruhan pada browser. Maka terlihat di browser, semua paket tour yang ada di database telah ditampilkan dan siap diakses oleh pengguna. Menggunakan URL parameter. Salah satu cara untuk melewatkan nilai dari sebuah halaman ke halaman lainnya adalah lewat URL parameter. Pada latihan ini, Anda akan membuat dua halaman untuk berita, di mana satu halaman akan menampilkan judul berita dan sinopsis, sedangkan halaman berikutnya yaitu detail_news.php akan menampilkan detail dari berita, termasuk isi berita secara lengkap. Pada halaman news.php, buat record set pertama dengan nama key berita. Pilih tabel berita dan pilih beberapa field. Anda tidak mengambil field isi berita karena akan diletakkan di halaman detail_news.php. Masukkan dynamic text yang akan ditampilkan. Tambahkan sebuah teks dan link ke halaman details_news.php. Tambahkan URL parameter tanggal yang isinya adalah dynamic text tanggal. Nilai tanggal inilah yang akan dibawa ke halaman selanjutnya. Pada halaman detail_news.php, buat record set yang mengambil nilai tanggal, judul, dan isi berita bersangkutan.
Salah satu hal penting di sini adalah adanya filter. Filter digunakan untuk membatasi record yang ditampilkan. Filter di sini berupa tanggal yang mengambil nilai URL parameter yang sudah Anda tentukan sebelumnya, yaitu tanggal. Ini berarti hanya berita dengan tanggal tertentu yang ditampilkan pada halaman ini. Masukkan dan atur beberapa field record set. Kali ini, ada cara lain untuk memasukkan field record set, yaitu dengan drag field bersangkutan. Gunakan repeated region agar semua berita ditampilkan. Simpan perubahan dan preview di browser. Terlihat hasilnya, jika Anda melakukan klik pada teks lebih detail, maka akan ditampilkan detail berita bersangkutan. Membuat form input dengan record insertion form. Sebuah situs tidak lengkap rasanya jika para pengunjung tidak bisa memberikan input kepada web Anda. Fasilitas input untuk user bisa berupa halaman kontak atau berupa guestbook. Guestbook dan halaman kontak memiliki sedikit perbedaan, di mana pada guestbook data yang pengunjung masukkan akan ditampilkan langsung pada halaman tertentu. Sedangkan jika pada halaman kontak, input tidak akan ditampilkan melainkan langsung dikirimkan ke email atau database. Kali ini, Anda akan membuat sebuah halaman kontak menggunakan record insertion form yang datanya dikirimkan ke database Anda. Untuk membuat sebuah record insertion form, pilih Insert, Application Object, Record Insertion Form. Record Insertion Form memberikan kemudahan bagi Anda untuk membuat sebuah form input seperti halaman kontak secara cepat. Pilih tabel yang akan menyimpan nilai yang dikirimkan oleh pengunjung, yaitu tabel kontak. Pilih halaman yang akan menjadi lanjutan setelah pengguna melakukan klik terhadap button. Pilih cara untuk menampilkan input. Untuk nomor, akan ditampilkan dalam bentuk hidden field, karena pengguna tidak perlu mengisi nilai. Field ini didesain berjenis auto increment, sehingga akan dihasilkan otomatis oleh database saat pemasukan data. Untuk nama, alamat, dan email didesain berupa text field. Sedangkan untuk komentar berupa text area, karena komentar pengunjung kemungkinan panjang sekali, maka telah terbentuk form untuk kontak beserta input elemen di dalamnya. Atur panjang text field dan text area agar sesuai dengan keperluan. Atur menggunakan CSS yang ada. Ganti label dari button agar sesuai.
preview pada browser. Coba isi form kontak ini dengan beberapa data dan coba kirim. Maka setelah button diklik, Anda dibawa ke halaman yang sudah Anda pilih sebelumnya. Untuk melihat hasil pemasukan data, coba lihat pada phpMyAdmin. Pilih tabel kontak. Terlihat, data dimasukkan tadi sudah masuk ke tabel pada database Anda. Mengatur dynamic input. Pada pelajaran ini, Anda akan membuat form untuk booking atau reservasi untuk paket tour yang tersedia. Di sini sudah disediakan halaman bernama booking.php yang masih kosong. Jika form booking nantinya sudah diisi, maka pengguna akan dibawa menuju halaman booking_success.php. Di sini juga terdapat sebuah file PHP untuk mengambil waktu atau tanggal dan jam dari sistem ketika user memasukkan data. Buat form booking dengan memanfaatkan record insertion form. Pilih tabel booking, karena Anda akan menyimpan data booking di sana. Pilih halaman konfirmasi jika booking sukses. Atur input untuk form ini. Untuk kode booking, pilih jenis hidden field karena pengguna tidak perlu mengisi nilai. Field ini didesain berjenis auto increment sehingga akan dihasilkan otomatis oleh database ketika data dimasukkan. Untuk tanggal, pilih hidden field karena pengguna tidak perlu menginput data. Nilai tanggal dan jam akan diambil sewaktu pengguna mengirimkan data. Biarkan input untuk nama, alamat, dan email berupa text field. Untuk kode paket, tampilkan dalam bentuk menu atau list. Untuk note, ubah agar input berupa text area. Atur panjang input agar sesuai kebutuhan. Khusus untuk kode paket, Anda akan mengambil nilai dari tabel lain, yaitu tabel paket_tour. Untuk itu, buat record set untuk mengambil nilai tabel paket tour. Ambil kode underscore paket dan nama paket.
Atur isi dinamis menu atau list untuk kode paket. Hapus isi statisnya. Ambil nilai record set yang baru Anda buat dari tabel paket tour. Untuk values, pilih kode paket, sedangkan untuk label, pilih nama paket. Atur juga properti jumlah orang dan node. Ubah label tombol agar sesuai. Pada hidden field, isi nilai tanggal dengan include file yang sudah Anda buat, yaitu waktu_skrg.php. Dengan cara ini, nilai tanggal mengacu pada tanggal sistem dan nilai dikirimkan secara tersembunyi lewat hidden field. Format dengan CSS yang ada. Simpan kembali file ini dan preview di browser. Coba masukkan beberapa data untuk booking. Coba kirimkan data. Maka, ditampilkan konfirmasi bahwa booking berhasil. Lihat tabel booking pada PHP MyAdmin. Terlihat semua data booking sudah masuk, termasuk data kode booking dan tanggal yang dimasukkan secara hidden. Membuat fasilitas pencarian data. Untuk memudahkan pengunjung web mencari data tertentu pada halaman web Anda, ada baiknya dibuatkan form pencarian. Form pencarian kali ini sudah dibuat dalam halaman khusus bernama cari.htm. Sertakan halaman yang berisi form ini pada halaman lihat paket dengan perintah include. Input text field Anda pada form pencarian bernama nama. Hasil pencarian akan ditampilkan pada halaman lain bernama hasil_cari_paket.php. Untuk menampilkan data, buat sebuah record set menggunakan tabel paket_tour.
Ambil beberapa field yang akan ditampilkan. Agar hasil pencarian menampilkan hasil yang relevan, Anda harus mengatur filter pencarian. Karena form pencarian yang Anda buat berdasarkan nama paket, pilih filter nama. Pilih contents yang berarti pencarian kata tertentu akan dicocokkan dengan setiap data pada database dan akan ditampilkan jika mengandung kata yang dicari. Pilih form variabel nama karena input text field Anda pada form pencarian bernama nama. Atur dynamic text untuk halaman hasil pencarian ini. Simpan dan preview perubahan pada tiap halaman. Kemudian coba ketikkan beberapa kata pada form pencarian. Maka akan ditampilkan data yang relevan, yaitu data yang mengandung kata yang dicari. Pencarian ini bisa saja diubah dengan kriteria pencarian bukan hanya nama paket tour saja, tapi misalnya rentang harga, kode, atau kriteria lain. Memanfaatkan validasi form pada Dreamweaver. Pada beberapa form yang Anda buat sebelumnya, Anda belum melakukan validasi terhadap masukan dari pengunjung. Bisa saja pengunjung memasukkan data yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, misalnya seperti berikut. Ternyata, data tersebut diterima apa adanya oleh situs web Anda. Pada PHP MyAdmin, tampak data dalam format yang tidak Anda harapkan masuk ke database Anda seperti pada field email dan jumlah orang. Dreamweaver sendiri sudah menyediakan fasilitas untuk validasi form pada panel behavior. Pada panel behavior, pilih validate form. Pilih field, dan jika field itu tidak boleh kosong, isi checkbox required. Khusus untuk email, pilih tipe accept berupa email address. Pada telepon, atur agar pengguna hanya memasukkan angka dengan memilih number. Demikian pula untuk jumlah orang.
Coba kembali form booking yang sudah Anda ubah. Terlihat jika Anda memberi input yang salah, misalnya format email yang tidak benar, atau memasukkan huruf pada jumlah orang dan telepon, maka sistem akan memberi peringatan agar pengguna memasukkan ulang data yang mereka input secara benar. Menampilkan data yang masuk dengan dynamic tabel. Jika pada pelajaran sebelumnya Anda selalu melihat perubahan data pada PHPMyAdmin, mulai bagian ini Anda akan membuat halaman administrasi untuk melihat data yang masuk tanpa harus masuk langsung ke database. Untuk administrasi situs, biasanya dibuatkan lokasi tersendiri, dalam hal ini folder. Pada situs Anda, folder ini dinamakan administrator. Nantinya, semua halaman web untuk administrasi situs disimpan di sini. Simpan sebuah halaman sebagai index.php pada folder administrator. Halaman ini merupakan halaman pertama yang tampil jika Anda masuk ke halaman administrasi. Untuk mengakses halaman administrasi, caranya agak berbeda, yaitu dengan menambahkan kata administrator di belakang alamat situs. Maka ditampilkan halaman index.php yang Anda buat tadi. Di sini, pengelola situs bisa mengelola data tanpa masuk langsung ke database. Jika sebelumnya Anda menampilkan data dengan dynamic text, kali ini Anda akan menampilkan data dengan dynamic tabel. Untuk menggunakan dynamic tabel, pilih Insert, Application Object, Dynamic Tabel. Sebelum membuat dynamic tabel, Anda harus membuat query lewat record set terlebih dahulu. Karena Anda akan menampilkan data-data reservasi, maka pilih tabel booking. Tampilkan semua data yang ada. Muncul kotak dialog dynamic tabel. Atur border, cell padding, dan cell spacing dari dynamic tabel. Maka secara otomatis dibuatkan tabel untuk semua data reservasi. Atur dengan CSS yang ada. Pastikan pada menu administrasi telah dibuat link ke halaman lihat_booking.php.
Preview di browser dan masuk ke halaman administrasi. Pilih menu Lihat Data Reservasi. Maka akan ditampilkan semua data yang ada. Anda bisa mengatur tampilan pada desain agar nantinya terlihat lebih baik. Jika Anda tertarik untuk melihat kode yang dihasilkan secara otomatis lewat Dynamic Tabel, Anda bisa masuk pada bagian kode. Terlihat penggunaan kontrol program do while untuk menampilkan seluruh data. Edit dan update data menggunakan Record Update Form. Untuk mengubah data yang masuk ke database Anda akan membuat halaman untuk edit dan update data. Dreamweaver menyediakan fasilitas Record Update Form untuk membuat form edit dan update data secara cepat. Buat record set untuk paket tour karena Anda akan membuat form untuk mengubah data paket tour. Untuk membuat record update form, pilih Insert, Application Object, Record Update Form. Pilih tabel paket tour pada Tabel to Update. Pilih field yang akan ditampilkan untuk diupdate. Untuk deskripsi, pilih text area, karena kemungkinan deskripsi cukup panjang. Atur dengan CSS yang ada. Simpan perubahan file yang baru saja Anda ubah. Untuk menu, atur agar memiliki link ke lokasi yang tepat. Pilih menu Edit Data Paket untuk menguji form baru Anda. Coba lakukan perubahan terhadap data yang ada. Terlihat data yang ada sudah berubah.
Navigasi data dengan Record Set Navigation Bar. Pada pelajaran sebelumnya, data yang diedit hanya berjumlah 1. Untuk bisa menjelajahi semua data yang ada, Anda bisa menambahkan bantuan navigasi ke record berupa link teks atau gambar. Dreamweaver telah menyediakan Record Set Navigation Bar untuk kemudahan navigasi data. Klik pada sel di bawah form dan tambahkan Record Set Navigation Bar dengan memilih Insert, Application Object, Record Set Navigation Bar. Pada dialog box, pilih Record Set dan cara menampilkan navigation bar apakah menggunakan teks atau gambar. Simpan dan lihat perubahan halaman untuk edit data ini. Pada bagian bawah tampak link untuk menuju ke record atau data selanjutnya berupa teks berlabel Next. Untuk menuju ke record terakhir, pilih Last. Sedangkan Previous untuk kembali ke data sebelumnya dan First untuk ke awal atau ke record yang posisinya paling pertama. Memanfaatkan form variabel. Selain menggunakan URL parameter seperti pada pelajaran sebelumnya, sebuah nilai bisa dilewatkan melalui form variabel. Kali ini, Anda akan membuat dua halaman, di mana sebuah halaman merupakan detail dari halaman yang lain. Pembuatan halaman detail ini dimaksudkan agar nanti sebelum menghapus sebuah data, pengelola diberikan detail dari data bersangkutan agar tidak salah dalam menghapus data. Pada halaman pertama, akan diperlihatkan data paket yang ada melalui sebuah menu atau list. Masukkan sebuah list atau menu. Anda akan mengisi list dengan data dinamis. Sebelumnya, buat record set untuk tabel paket tour, tapi hanya mengambil data kode underscore paket dan nama paket. Atur isi list agar mengacu pada record set yang baru Anda buat. Masukkan sebuah button dan atur labelnya. Atur action form agar mengarah ke halaman detail underscore paket.php. Beri nama list atau menu dengan nama kode underscore paket.
Nama inilah nantinya akan dianggap sebagai form variabel yang nilainya bisa diteruskan ke halaman selanjutnya. Coba preview pada browser hasil desain halaman ini. Tampak pada list atau menu, sudah ada daftar paket yang ada. Namun ini hanyalah label saja, karena jika salah satu paket dipilih, maka nilai yang akan dikirimkan adalah nilai atau values dari list atau menu, yaitu kode paket. Pada halaman kedua, akan diperlihatkan detail dari kode paket halaman pertama. Buat sebuah record set yang mengambil nilai paket tour. Satu hal yang paling penting adalah adanya filter. Filter di sini berupa kode underscore paket yang akan dicocokkan dengan form variabel. Ini artinya hanya data dengan kode paket pada form variabel tertentu yang akan ditampilkan. Masukkan beberapa dynamic text untuk menampilkan data bersangkutan. Pastikan menu telah mengarah ke file yang benar. Simpan file yang telah Anda ubah. Coba pilih menu hapus data. Maka akan ditampilkan beberapa paket yang ada. Untuk melihat detail data, klik tombol detail. Maka ditampilkan detail dari data bersangkutan sesuai nilai kode underscore paket yang dibawa oleh form variabel. Membuat halaman untuk penghapusan data. Setelah ditampilkan secara detail, pengelola situs nantinya bisa menghapus data bersangkutan jika sudah yakin. Untuk itu, Anda membuat halaman penghapusan bernama hapus underscore paket point php. Ubah sedikit cara penyajian dari detail data. Hapus dulu dynamic text untuk detail data. Masukkan beberapa text field dan text area untuk menampilkan data. Atur action form agar mengarah ke halaman penghapusan.
Beri nama text field pertama dengan nama kode paket, karena nama ini akan menjadi form variabel. Atur ukuran text area. Masukkan sebuah tombol dan kemudian beri label. Tampilkan semua data yang ada. Pada halaman hapus _paket.php, tambahkan server behavior untuk menghapus data. Server behavior adalah perintah dalam bahasa PHP yang telah siap digunakan untuk tujuan tertentu. Tambahkan server behavior delete record untuk menghapus data. Pada dialog box, pilih tabel yang akan dihapus datanya. Tentukan nilai primary key yang menjadi acuan penghapusan. Pilih form variabel kode underscore paket yang telah Anda tentukan sebelumnya. Simpan perubahan dan pilih menu hapus data. Coba pilih sebuah data dan lihat detailnya. Coba hapus data tersebut. Untuk meyakinkan data sudah terhapus, lihat kembali data keseluruhan. Aplikasi ini masih belum lengkap, di mana data ditampilkan dalam bentuk input dan ada kemungkinan user tidak sengaja mengubah isi data. Untuk menghindari hal tersebut, ubah sedikit kode program. Tambahkan properti read only sehingga input tersebut tidak bisa diubah. Nilai read only 1 berarti input hanya bisa dilihat, tidak bisa diubah. Simpan kembali file dan lihat kembali hasil perubahan kode pada browser.
Terlihat input bersifat read-only, sehingga user tidak bisa mengubah isi data. Membuat halaman login untuk administrasi situs. Agar tidak semua orang bisa masuk ke halaman administrasi, Anda harus membuat sebuah halaman login. Halaman ini akan memeriksa username dan password dari pengguna. Simpan ulang index.php yang lama menjadi admin.php. Simpan halaman login ini menjadi halaman index.php karena Anda ingin halaman ini menjadi halaman pertama yang ditampilkan pada bagian administrasi. Atur action form agar menuju ke halaman login.php yang berisi proses untuk login. Atur properti input agar memiliki nama yang benar, sebab nilainya akan diambil menjadi form variable. Halaman login.php berisi proses untuk masuk ke halaman administrasi. Proses pertama adalah mengambil field username dan password yang ada pada tabel yang bernama tabel user. Kemudian nilai input yang menjadi form variable yaitu user dan password dicocokkan dengan username dan password yang ada pada database dengan kontrol program if. Jika tidak atau pada PHP ditandai dengan tanda seru, maka akan ditampilkan pesan password atau user salah. Sedangkan jika benar, maka pengguna akan dibawa ke halaman bernama admin.php lewat perintah dalam bahasa PHP yaitu header. Coba akses halaman administrasi lagi. Tampak sekarang, Anda dimintai password dan username. Masukkan password dan username yang Anda lihat pada phpMyAdmin. Jika benar, Anda akan dibawa ke halaman admin.php yang berisi menu untuk administrasi data. Coba kemudian untuk memasukkan user atau password yang salah. Maka pengguna akan diberi pesan bahwa password atau username salah dan harus mengulangi lagi untuk memasukkan kedua data tersebut.
Mengenal dan memanfaatkan session. Walaupun halaman administrasi Anda sudah dilengkapi halaman login, situs Anda masih memiliki kelemahan. Jika Anda mengetahui nama halaman yang berada pada halaman administrasi, misalnya halaman admin.php, Anda bisa saja mengakses langsung halaman ini tanpa memasukkan password. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikenal teknik session. Session akan menyimpan informasi yang diberikan user. User cukup satu kali saja memberikan data. Selanjutnya, selama session tersebut belum diakhiri, data tersebut masih ada dan dibawa oleh session. PHP menyediakan beberapa fungsi untuk session. Pada skrip, tambahkan skrip untuk memulai session. Sebuah session dimulai dengan fungsi session_start. Sedangkan session register akan mendaftarkan variabel tertentu untuk didaftarkan ke session yang ada. Pada contoh ini, variabel user akan didaftarkan sebagai variabel yang akan selalu dibawa oleh session selama session belum diakhiri. Di sini disediakan file session.php. File ini akan memeriksa apakah session telah terdaftar dengan fungsi session is registered. Kemudian sertakan file session.php ini ke file admin.php. File ini akan diletakkan di awal semua halaman administrasi. Dengan adanya file session.php, user yang belum login akan ditolak untuk masuk ke halaman-halaman yang ada pada administrasi. Simpan dan coba lagi akses halaman admin.php. Di sini terlihat, jika Anda mencoba-coba untuk masuk ke halaman admin.php tanpa melalui proses login, Anda akan mendapatkan peringatan untuk login terlebih dahulu. Jika Anda memberikan user dan password yang benar, maka Anda diizinkan masuk ke halaman admin.php dan session telah berisi variabel user. Mengakhiri session atau menu logout. Pada situs ini, telah disediakan kode untuk logout bernama logout.php. Ketika logout, semua data session akan dihilangkan. Isi variabel yang telah didefinisikan pada session bisa dihilangkan dengan fungsi session unregistered. Sedangkan semua data session yang akan dihapus dengan perintah session destroy. Link menu logout ke halaman logout.php.
Coba untuk masuk ke sistem administrasi. Pada menu, pilih Logout, maka Anda akan dibawa keluar sistem administrasi. Jika Anda mencoba untuk kembali ke halaman admin, maka Anda akan diberi peringatan untuk memasukkan username dan password lagi. Hal ini disebabkan semua data session telah terhapus. Manajemen user pada MySQL. Untuk melindungi data-data yang ada, sebaiknya Anda mengetahui tentang manajemen user pada MySQL. Pada PHPMyAdmin, diberikan fasilitas untuk mengatur hak akses. Di sini, diperlihatkan user yang ada, nama host, hak-hak user, dan izin dari user yang bersangkutan. Coba edit sebuah user yang ada. Di sini, diperlihatkan hak istimewa atau privileges dari user. Anda bisa saja mengatur hak dari user, misalnya untuk akses data. Anda bisa saja mengatur hak dari user, misalnya untuk akses data. Anda bisa membatasi pengguna hanya untuk select atau melihat data, insert atau memasukkan data, update atau mengubah data, dan delete atau menghapus data. Hilangkan tanda pada checkbox jika Anda tidak ingin user memiliki hak tersebut. Demikian pula dengan hak untuk mengubah struktur tabel, misalnya membuat tabel atau create, mengubah struktur tabel atau alter, menghapus atau drop, dan operasi untuk struktur tabel lain. Hak administrasi seperti pemberian hak atau grant dan hak administrasi lain bisa diatur dengan cara yang sama. Informasi mengenai data pengguna bisa diubah sesuai kebutuhan. Pengaturan user MySQL ini penting untuk keamanan situs Anda. Untuk situs Anda, pastikan pada file konfigurasi user, password, dan host telah tersetting dengan benar. Melakukan ekspor tabel MySQL ke format tertentu. Jika situs Anda sudah dirasa lengkap dan telah berjalan baik, Anda bisa mempublikasikan situs Anda. Database dan tabel yang Anda buat akan dibentuk menjadi file SQL atau teks. Nantinya, file ini akan diimport lagi seperti di awal tutorial ini, tetapi proses importnya nanti akan berlangsung pada PHPMyAdmin di domain situs bersangkutan. Untuk mengekspor struktur tabel dan isi tabel menjadi format lain, pilih Ekspor. Pilih tabel mana saja yang akan diekspor. Pilih format file hasil ekspor. Pilih format file yang bisa dikenali oleh MySQL, yaitu file SQL agar nantinya mudah diimport. Agar semua data bisa masuk dalam file Anda, pilih Insert lengkap. Pilih Kirimkan ke file karena hasil ekspor Anda berbentuk file. Simpan file ini dengan nama tor.sql. Buka file hasil ekspor pada text editor misalnya Notepad, Edit Plus, atau editor sejenis.
File ini selanjutnya disebut SQL dump. Di sini terdapat detail mengenai file SQL dump. Isi yang paling penting adalah perintah SQL untuk membuat tabel dengan perintah create tabel dan memasukkan record ke tabel tersebut dengan perintah insert. Untuk mengimport kembali file ini, lakukan hal yang sama seperti pelajaran di awal tutorial. Publikasi situs PHP atau MySQL. Untuk mempublikasikan situs Anda, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Untuk hosting dan domain, Anda harus memilih hosting yang support PHP dan MySQL karena situs Anda berbasis bahasa dan database ini. Biasanya, hosting berbasis Linux sudah menyediakan dukungan bagi PHP dan MySQL versi terkini dan fasilitas pengolahan database berbasis web yaitu PHP-MyAdmin. Pastikan Anda memilih hosting dengan space yang cukup untuk file dan database Anda yang nantinya akan berkembang. Pertimbangkan juga untuk menyiapkan fasilitas lain seperti email. Upload file situs Anda ke server seperti file web statis. Proses yang berbeda dengan situs statis adalah adanya proses setting database. Langkah pertama yang Anda lakukan adalah pembuatan database seperti pada di awal pelajaran, kemudian lakukan import tabel sehingga terbentuk tabel dan isi dari tabel. Kemudian lakukan perubahan pada file konfigurasi database menyesuaikan dengan host, username, dan password. Jika Anda mengalami kesulitan untuk proses publikasi, Anda bisa menghubungi perusahaan hosting provider dan domain yang memang spesialis di bidangnya.